Kita tidak bisa bayangkan bagaimana zaman dahulunya kondisi hambau Kambang Janggut ini. Ternyata di sini ada hamba Allah min jurati Rasulillah. Kalau di luar negeri kita melihat, ketika kita pergi melihat ke Yordania Selatan, di sana ada Nabiullah Shu'aib alaihissalam, mentuha mertua dari Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika kita mau pergi ke Palestina, Mesir, di sana ada Nabiullah Musa alaihissalam, di sana ada Nabiullah Harun alaihissalam. Pergilah kita ke Siti Ali, di sana ada makam Nabiullah Yunus alaihissalam. Ketika kita menyeberang sedikit ke Hebron, di sana ada makam Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ada makam Nabiullah Ishak alaihissalam. Ketika kita masuk ke dalam Palestina, ada makam Nabiullah Sulaiman di dalamnya. Oleh karena itu para nabi diturunkan oleh Allah di Jazirah Arab. Untung Allah kadang menurunkan nabi terakhir ada di Hambau. Nabi kita terakhir diturunkan oleh Allah di Mekah, dan berakhir sekarang makam beliau berada di Madinatul Munawwarah. Di tempat-tempat lain termasuk daerah kita sini, daerah Kambang Janggut, desanya desa Hambau, ternyata ada hamba Allah yang solih, yang kadang-kadang aulia Allah ini ada dua jenis Bapak Ibu. Ada satu aulia Allah yang masyhur, dan ada aulia Allah yang mastur. Kalau yang masyhur itu mudah kita melihatnya, mudah kita mengetahuinya. Kenapa? Beliau dikenal di semua kalangan, yang masyhur. Yang sulit dikenal itu adalah yang mastur, dan beliau bisa menyembunyikan dirinya. Ternyata beliau adalah bagian dari hamba Allah yang solih. Kita dulu melihat ke Hadramaut, ada kita mendengar seorang yang bernama Uwais Al-Qarani, yang beliau itu ada orang mengatakan beliau adalah orang gila, beliau adalah orang yang bukan sempurna akalnya, beliau adalah orang dalam kehidupan zahirnya tidak dipandang oleh mata orang-orang yang zahir. Tetapi yang jadi masalah sebelum Rasulullah wafat, beliau menitip pesan kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab, satu ketika nanti kalau ada masuk ke Madinah ini Umar, yang masuk ke sini namanya Uwais, dia datang di sesuatu negeri di Yaman namanya negeri Qaran. Kau datang temui dan engkau minta doakan. Itu aja pesan Rasulullah. Kalau itu nanti masuk ke Madinah, kau temui, kau cuma minta doakan. Itu pesan Nabi dengan Umar ibn al-Khattab. Perjalanan berputar Bapak Ibu, Rasulullah wafat meninggalkan kehidupan dunianya, tapi hanya beliau adalah pindah alam. Beliau satu dua. Ini orang Banjar nih Pak, kalau kada hangkui kada nyaman. Kalau hangkui orang Banjar hangkui nyaring. Kalau kada nyaring itu kada nyaman. Nah Bapak Ibu, dengan perputaran dunia, kehidupan Rasulullah sudah berpindah alam. Suatu saat datanglah rombongan dari Yaman masuk Madinah. Tersebarlah berita bahwa di dalam rombongan itu ada seseorang yang bernama Uwais. Maka Sayyidina Umar mencari rombongan itu dan bertanya, adakah ini rombongan dari Yaman yang bernama Uwais?
Yang Romo nanyakan ada, itulah beliaunya. Begitu menemui beliaunya apa? Ujar Sayyidina Umar, pian betulkah namanya Uwais? Iya. Pian datang dari negeri Qaron kah? Iya. Nah, kenapa? Aku minta doakan. Ujar Sayyidina Umar, doakan saya wahai Uwais. Tapi apa jawaban Uwais? Ya Sayyidina Umar, pian itu kan khalifah. Tidak cocok, tidak wajar ulun itu mendoakan pian. Seharusnya pian wahai Umar ibn Khattab mendoakan ulun ini, yang mendoakan saya ini. Coba kita melihat bagaimana Uwais Al-Qarani itu menutupi dirinya. Sehingga apa jawaban Sayyidina Umar? Wahai Uwais, aku ini pesan Rasulullah. Ketika di Bapak Ibu, Masya Allah, setelah Uwais Al-Qarani mendengar bahwa ini adalah pesan Rasulullah terhadap Umar ibn Khattab, maka Uwais mengangkat tangan berdoa. Uwais mengangkat tangan berdoa. Mendoakan siapa? Mendoakan Sayyidina Umar ibn Khattab. Kalau tidak disebutkan ini adalah pesan Rasulullah, Uwais tidak akan mau mendoakan. Nah, kita melihat bagaimana Uwais Al-Qarani, hamba Allah yang solih, yang dikatakan gila, yang dikatakan tidak sempurna, yang dikatakan tidak apa ngarannya tuh, kada lengkap, sehingga orang memandang beliaunya dengan kucilan. Tidak ada sesuatu orang yang hidup di kampung beliau yang mendekati beliau. Tidak ada orang di kampung itu yang mau menimba ilmu dari beliau. Tidak ada seseorang yang mau mendekati beliau untuk menimba. Beliau memiliki asrar Rasulullah yang diberikan oleh Allah. Luar biasa Uwais Al-Qarani diberikan oleh Allah. Beliau satir. Inilah yang susah kita yang susah kita tebak. Kita tahu bahwa bagaimana seorang aulia Allah menutupi dirinya, yang disebut dengan wali mastur. Hari ini di hadapan kita, di hadapan ulun ini, Habib Muhammad Muhyiddin bin Taiga Abdullah Al-Idrus. Ulun sudah mendengar dan membaca berita beliau ini. Ketika hidupnya orang tidak melihat beliau, ketika hidupnya orang tidak melirik beliau, ketika hidupnya orang hamba tidak menimba ilmu yang ada beliau miliki, karena beliau menutupi itu semua. Bagaimana ulun ceritakan Uwais Al-Qarani, sekalipun Rasulullah tidak ada pernah pesan, orang hambau, karena kalau sidin itu ikan minta doakan. Tidak ada pesan Rasulullah. Beda dengan Uwais Al-Qarani. Tapi bagaimana beliau menutupi kehidupan beliau ini. Ulun mendengar dan membaca sebagian dari riwayat beliau. Beliau ketika hidupnya tidak dikenal orang. Dan ketika hidupnya orang tidak mau mengenal beliau. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan beliau setelah beliau meninggal dunia. Makanya wali-wali yang mastur ini Bapak Ibu akan dinampakkan oleh Allah ketika beliau sudah meninggal dunia. Ini satu contoh, ulun belum meneruskan. Ulun coba ibu ulun bawa pikirannya ke Muara Jawa, Kecamatan Muara Jawa, Handil 8. Ada di sana seorang orang tua yang bergelar kai pipa. Karena beliau dulu merokoknya pakai pipa yang apa Pak? Ada bolongannya yang di tengah yang ada tembakonya itu. Ini orang tua aja yang tahu tembakau ini. Kalau sekarang kan surutu, tapi kan surutu enggak pakai itu. Kalau ini yang isapan yang ada bolongannya, ini banyak orang Arab biasanya yang menggunakan ini biasa. Sebelum ada sisa kai itu, tergelarlah namanya kai pipa. Nabi adalah Syekh Junaid Nur bin Abdul Karim. Beliau ini menutupi dirinya yang di 8. Beliau ternyata ketika Guru Zaini bin Abdul Ghani tahun 1973 ulun kalau kada hilaf, beliau masuk ke Muara Jawa, ketemulah dengan beliau. Sampai Guru Zaini bertanya, "Kai, apa kuluman pian kai?"
Kuluman itu bahasa Banjar Bapak Ibu. Belum kada tahu kira hambau nih ngerti aja di batu kuluman itu. Karena ini Banjar bercampur kutai di sini. Kecuali Habib Ahmad kadang ngerti kuluman ini. Artinya pakaian sampean itu zahir batinnya itu apa? Keluarlah Kiai Junaid Nokai Pipa itu dengan membawa gambar Kiai Haji Zainal Ilmi yang kubah kecil kalampayan sebelah. Ulu Zaini, ini kulumanku. Maksud sidin itu, aku nih nah dapat kuluman itu dari sini nah, dari Kiai Haji Zainal Ilmi. Karena sidin sempat belajar menimba ilmu dengan Kiai Haji Zainal Ilmi. Ternyata Kiai Haji Mansur yang ada di Handel Balu yang berkubah itu juga bersepupu dengan Abah Ulun juga sempat menimba ilmu dengan Kiai Haji Zainal Ilmi. Abah Ulun sendiri juga sempat menimba ilmu dengan Kiai Haji Zainal Ilmi. Apa? Setelah itu Langguru Aib julungi ulun kuluman pian itu. Apa jawaban sidin? Kena aku antari ke Martapura. Sudah? Dengan kurun waktu beberapa waktu beliau pergi ke Martapura. Sampai di Martapura beliau punya keluarga polisi namanya Johan. Tahu beliau ini mau menemui Guru Zaini yang polisi namanya Johan, ikut Bapak Ibu. Ikut ke sana. Sampailah ke rumah Guru Zaini di keraton masih. Sampai masuk di keraton. Apa? Kai ulunnya pian datang bawa polisi anak menangkap ulun ke sini. Apa jawaban Kai? Kalau aku mau polisi nangkap ikam, ini nah polisi ini lah anak 4 jua wadahib kami ini. Pintar juga Guru Zaini. Begitu naik sampai ke rumah, Johan, ini duit, tolong keluar carikan aku rokok. Begitu ya polisi ini keluar mencari rokok, disitulah sidin menggorek-ngorek kok kuluman ini. Ternyata apa yang dibicarakan tentang asrar min asrar Rasulullah adalah hakikat ruh kita dari nurnya Rasulullah, hakikat jasad kita dari nurnya Rasulullah, mesra kedua-duanya dengan di tubuh kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki min nuri Rasulillah. Ternyata ini dimiliki oleh Habib Muhammad Muhyiddin bin T.G. Abdullah Al-Idrus. Melihat ini maka dibeliaukan itu. Makanya menurut riwayatnya setelah beliau meninggal ini datanglah Guru Zaini bin Abdul Ghani menemui beliau di Hambau ini. Menurut kalau tidak salah infonya, Guru tahun apa pin datang sini? Apa jawaban Guru Zaini? Itu Allah yang mengaturnya. Kalau Guru Zaini ibu kalau sahayopot kita ketika haul yang ke-16 datanglah orang dari Irian Jaya hadir di haul yang ke-16. Apa kata orang yang dari Irian? Ehonya dikurangin. Datang yang dari Irian, apa katanya? Loh, baru minggu lalu ada pengajian di Irian. Pengajian majelis taklim yang mengisinya Guru Zaini bin Abdul Ghani. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau orang soleh, akal jangan digunakan Bu. Akal kada akan nyambung. Kenapa? Karena asrar khalqu qudratillah yang diberikan oleh Allah, akal kita tidak akan nyambung akal. Kenapa? Karena asrar min asrullah itu tidak bisa dicerna dengan akal. Karena itu di luar akal. Pemberian karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana riwayat di Palestina ketika di embargo ekonomi. Guru Zaini datang ke sana membawakan duit 2 kali datang. Pertama 800 miliar. 800 juta sama beliau. 800 juta dan datang yang kedua membawakan 700 juta. Sekian miliar Guru Zaini bisa membantu Palestina. Luar biasa. Kalau akal karena nyambung Bapak Ibu. Nah oleh karena itu kita melihat. Tapi Bapak Ibu, orang yang diberikan oleh Allah karunia apa? Guru Zaini sampai saat ini masih bisa datang melajari anak beliau yang berdua di loteng di atas. Coba, apa yang dididik beliau? Sama dengan yang dimiliki oleh Habib Muhammad Muhyiddin bin T.G. Abdullah ini Bapak Ibu.
Ternyata di sini di sebelah sana ada Habib Husain bin Abdullah Al-Habsyi, zuriat Rasulullah, dan itu semua datang dari mana asal diberikan oleh Allah. Mereka itulah yang kadang-kadang apa, wa yajlisuna ma'ahum, mereka duduk bersama kita, bersama orang-orang, tapi wa qulubu wa batinuhu ma'a Rasulillah, tapi hatinya batinnya tidak pernah lepas dengan Rasulullah. Ini orang yang diberikan oleh Allah karunia, sehingga Allah nampakkan setelah beliau meninggal dunia. Jadi ulun ada beberapa sudah yang menziarahi, yang dinampakkan Allah setelah meninggal dunia baru dikenal oleh Allah. Itulah sulitnya kita. Karena itu kenapa ilmu kita tidak sampai, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak sejajar dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Karena itu beruntunglah Bapak Ibu yang disuruhkan innas solihina imadul bilad, bahwanya orang solih itu adalah tiang daripada negeri dan negara. Jadi ini beliau ini adalah tiangnya hambau. Beliau ini adalah tiangnya kembang janggut. Disinilah Allah memberikan barokah. Maka orang solih dijadikan oleh Allah penuh dengan barokah. Apa barokahnya? Karena beliau selalu terhubung asrarnya dengan Rasulullah. Ketika orang, makanya ulun sadar ketika membacakan kitab Aiqadul Himam yang dikarang oleh Sayyid Ahmad bin Muhammad Ujaibah Al-Hasani. Beliau ini adalah muridnya dari Sayyid Abbas Al-Mursi yang makamnya beliau di Iskandariyah. Dari Mesir kurang lebih 3 jam ke Iskandariyah. Diberikan Tuhan karunia yang seperti ini, Bu. Oleh karena itu dulu kita tidak paham, dulu kita tidak mengerti. Tapi oleh karena itu ulun melihat salah satu sisi yang dapat ulun ingatkan ketika Guru Zaini bin Abdul Ghani, kalau kada salah tahun 95 di pengajian, kata beliau, kalau kamu kemana-mana, baik itu berurusan-urusan dunia kah, atau urusan yang lain kah, utamakan pertama, apa kata beliau? Temui orang soleh. Hayyan kana au mayyitan. Baik orang soleh itu masih hidup, maupun orang soleh itu sudah wafat. Kalau sudah wafat artinya makam beliau Bapak Ibu. Kalau yang masih hidup datangin, baru kau berurusan yang lain. Jadi ulun dikit benar juga. Kenapa? Karena di orang soleh itu penuh asrar, penuh rahasia Allah, penuh barokah. Jadi ulun ini pernah membuktikan Bapak Ibu. Jadi pernah ulun ini termasuk kiai yang bisa menambang batu bara Bapak Ibu. Dahulu tapi ini kada lagi sudah. Wah ini Pak Haji Misran aja yang banyak di situ Bu. Apa ulun melihat Bu? Kami waktu itu mengerjakan satu tempat yang batu baranya itu kalorinya middle, tapi sulfurnya 2, zaman itu menjualnya sulit Bu. Batu baranya ada, tapi nang menukari sulit. Kenapa? Sulfurnya terlalu tinggi. Orang menjadi sulfur 0, kalau sudah 1 ke atas sulit menjualnya. Ulun ngomongin ading ulun, kita terbang kemana? Ke Surabaya. Kenapa? Nih kita gunakan apa yang diucapkan oleh Guru Zaini bin Abdul Ghani. Bawa itu berkas. Kemana Bu? Ini sudah menjajah-jajah Bu, ini kada ada orang nukari. Tinggi. Kalau berjual sanggar ada jauh yang 1-2 nukari. Ini berjual batu yang di tanah ini susah menjualnya. Tinggi. Tapi kalau terjual banyak jauh duitnya. Kalau terjual. Lalu apa? Ingat ulun. Ayo sudah terbang coba. Bawa terbang Surabaya. Kita bawa ini berkas Bu kemana? Tuh Sunan Ampel. Lu andak di pagarnya Sunan Ampel. Iyalah kita dulu. Nah, bawa silah kita. Tawasul kita dengan orang solih. Apa? Selesai. Bawa kita jalan. Nyebrang ke Batu Putih seberangnya. Bawa sana. Habib Muhammad Bapaki. Bawa sana. Ulun taruh itu berkas di atas makam Habib Muhammad Bapaki. Kenapa? Berdoa kita. Baca Yasin, tahlil, tawasul kita. Supaya ini dilancar oleh Allah. Dah. Oke, selesai. Pergilah kami ke Gresik. Begitu sampai ke Gresik, menawarkan ini, ada yang kami kenal bayar. Sampai di situ, dia buka. Wah susahnya, tidak ada. Oke, harganya cocok. Oke, kontrak tanda tangan.
Subhanallah. Padahal ini kita pasarkan kemana-mana, sulitnya orang membelinya. Nah, ulun yakin betul itu dengan orang yang solih. Artinya besar orang solih itu membawa manfaat. Inilah kadang-kadang ulun ingat dari Guru Zaini. Kadang-kadang kita hidup tidak, kita punya Rasulullah yang luar biasa diberikan oleh Allah karunia. Sampai beliau dikatakan sirrul aqwan, sirrul aqwan. Beliau ini rahasia dunia. Tapi Rasulullah rahasia dunia. Rahasia Rasulullah di mana Bapak Ibu? Tinggi. Ternyata rahasia Rasulullah itu ada di orang-orang yang soleh. Ada dengan Habib Muhyiddin Al-Idrus, ada dengan Habib Abdullah Al-Habsyi, ada lagi di mana-mana di lain-lain. Karena itu kata Guru Zaini, kadang-kadang kita hidup tidak bisa menggunakan Rasulullah dalam kehidupan kita, dan kita tidak bisa menggunakan orang soleh di dalam kehidupan kita. Padahal beliau dijadikan oleh Allah manfaat yang besar bagi orang yang mengerti dan paham menggunakan, memanfaatkan beliau. Nah, sejak itu Bapak Ibu ulun rajin ziarah. Sejak itu rajin ziarah. Kemana-mana ziarah. Kemana-mana ziarah. Kemana-mana ziarah. Oleh karena itu ulun alhamdulillah bolak-balik ke mana, ke Tabang, ke Tonoon, uang balik ke Gunung Sari, bisa pulangnya mampir sini ziarah. Waktu itu belum dibangun seperti ini. Alhamdulillah ulun melihat, mendengar, kita Bu ada punya apa-apa kita nih Bu. Karena itu kecuali orang soleh. Ternyata anta ba'dallahi mu'tamadi fabidunya ya wa akhirati. Anta ba'dallah, engkau ya Muhammad setelah Allah. Rasulullah. Kalau setelah Rasulullah siapa Bu? Orang soleh. Kalau itu syair terhadap Rasulullah tapi di dalamnya terkandung setelah Rasulullah siapa? Orang soleh. Hayyan kana au mayitan, baik orang soleh itu masih hidup ataupun beliau itu sudah wafat. Karena itulah ibu ulun bersyukur orang hamba, orang kembang janggut, orang yang lalu lalang sekitar sini, siapa yang paham memanfaatkan beliau dalam kehidupan ini, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Karena itulah beliau hanya dikenal setelah beliau wafat. Beruntung orang sini yang ada orang solihnya. Dan ini adalah tiang negara, tiang negeri, tiang hambau ini, tiang kembang janggut ini. Karena beliaulah, sekalipun beliau wafat, tapi beliau masih bisa mendoakan Bu orang-orang yang hidup di sini, baik kebaikannya, dapat hidayahnya dan segala-galanya. Kala itulah ketika ulun mengajak, ada seseorang di Tenggarong. Ujar ulun di Tenggarong itu ada makom orang solih. Ikam gunakan makam orang solih itu, sering datang kepada orang solih itu. Kenapa? Itu adalah sarana wasilah kita, Allah akan memberikan sesuatu kepada kita. Mau dia melakukannya Bu? Wah alhamdulillah wah ini Bu. Kenapa? Syukurnya inya, kayak kondisi ekonominya, kehidupannya dibaikan oleh Allah, rezekinya baik oleh Allah. Kenapa? Ya itulah tadi. Artinya ulun mengadakan gara-gara juga bukan, tetapi kita bisa memanfaatkan orang soleh dalam kehidupan kita sehingga Allah berikan kita karunia, dimudahkan segala-galanya, berusaha lancar, rezekinya luas Bu. Sampai rupanya saking terima kasihnya Pulan bin Pulan ini kepada saran ulun, sampai dia memberikan ulun sebuah sepeda motor Vespa Piaggio yang metik. Sampai ini masih ada sepeda motornya ulun. Bila ulun maka itu ingat ulun dengan yang memberi. Oh ingat pula ulun dengan apa yang ulun ucapkan. Masa ulun aja menyuruh orang, ulun ini kadang mengerjakannya, rugi ulun pasti. Oleh karena itu ulun kemana-mana. Sampai ulun coba 2 bulan yang lalu ulun coba terbang Makassar, ketemu Puang Makkah Habib Abdurrahim As-Saddaq. Pergilah ulun kemana? Ke Sopeng. Di sana ada Said Husain Al-Mahdali umur 98 tahun. Pergilah ulun ke makam siapa? Dengan kata Kiai Muhammad As'ad. Ternyata beliau orang Bugis,
lahir di Mekah, besar di Mekah, mengaji di Mekah, sempat ketemu dengan Syekh Zaini Dahlan, sempat ketemu dengan Syekh Hasan Masad, sempat ketemu dengan Sayyid Amin Qurbi, yang beliau diberikan Tuhan ilmu. Bagaimana beliau menghubungkan ingatannya, musyahadahnya, ingatannya kepada Rasulullah yang menjadi asrar kehidupan dunia ini. Oleh karena itulah pantas kalau Datuk Kalampayan menuangkan dalam kitab Tuhfatul Raghibinnya, coba buka halaman 4, kata beliau, al-imanu tasdiqu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iman itu adalah orang hatinya tasdik, terhubung dengan Rasulullah. Kemarin ulun di Pela mengatakan bahwa hukama berkata mayyattasilu bi ibadillahi sholihin, apa? Akan yuhsaru ma'ahum yaumal qiyamah. Kalau orang terhubung dengan orang yang solih, Habib Muhammadin, Ali Durus, Habib Abdullah, Habib Hussein Al-Habsi, nang lain-lain, apabila terhubung, apa yang akan dijadikan oleh Allah? Yuhsaru ma'ahum yaumal qiyamah. Nanti di akhirat akan dikumpulkan oleh Allah bersama beliau. Jadi kami nih ulun Guru Mauludi, yang lain-lain, yang 4 ulun, alhamdulillah bersyukur hari ini bisa hadir di haul beliau. Karena di akhirat beliau akan mencari mana Pak Haji Saifuddin yang dulu ketika haul ke-17 beliau hadir. Hingga dicari mana Guru Mauludi yang dulu juga ikut hadir dalam haul ke-17. Beliau cari mana kadesnya. Oh, adesnya ada, kemarin kata sambutan di halaman waktu peringatan yang ke-17. Camatnya mana? Jasidin kalau ada camatnya akan hadir. Akan beliau cari yang hadir. Ini kelompok Habsi yang mana? Buah sudah zikir dengan zikir nasir asik sudah. Mana? Ini dicari sini nanti di akhirat. Yusaru ma'ahum yaumal qiyamah. Maka enggak ada ruginya. Apalagi Pak Misran yang banyak menyumbangkan ini. Oh, beliau cari nanti di akhirat. Mana Pak Misran? Mengadakan haul 17 dengan biayanya, dengan dananya. Oh, ini aku cari, kumpulkan bersama siapa? Apa tidak untung kita di hari akhirat? Ilmu kita, amal kita, kada sesuai sudah untuk itu. Tetapi kita berharap nanti dikumpulkan oleh Allah. Makanya ulun ibu, di mana ada haul Jawa, hadir ulun. Haul Gresik, ulun hadir. Haul Habib Solid Anggul, ulun hadir. Haul Sunan Ampel, ulun hadir. Haul di mana lagi? Haul Bangil, hadir ulun. Ketujuh senang hadir. Tinggi. Anak menuruti ada namanya Haji Buah Banjarmasin. Beliau tuh awalnya penjual buah di Surabaya. Berhenti berjual buah, disuruh keluarga-keluarga yang ngurusi. Beliaunya mana? Di mana ada haul, hadir beliau. Di mana ada haul, hadir beliau. Di mana ada haul, hadir beliau. Haul ke haul aja pekerjaan beliau. Ada lagi mengurusi dunia. Maka para habaib di Pulau Jawa Tengah, weh siapa? Haji Buah, Sohibul Haul. Haji Buah Sohibul Haul. Mulai Habib yang sebeh, Habib tengah, Habib yang muda, kenal dengan Haji Buah, tidak kenal. Padahal nama beliau Haji Idwari. Tapi ini Allah yarham, sudah wafat. Ke akhir kehidupan beliau, tidak ada lain. Ada haul, hadir. Ketika ulun hadir haul Nabiullah Hud alaihissalam bulan Sa'ban, ketemu beliau ada lagi di sana haul. Luar biasa. Rezekinya, pada kali berusaha lagi. Ini bisa ada karena yang orang hamba ini menuruti ini. Ada berusaha lagi sudah, mana ada haul, hadir, ada haul, hadir. Tapi rezekinya diberikan oleh Allah. Itulah min haitsu la yahtasib, barokah daripada sahibul haul, orang-orang yang soleh. Karena itu ulun kalau orang mengundang ulun untuk haul, ulun insya Allah, artinya kecuali sakit ulun ada atau bertabrakan, ulun senang hadir dengan haul-haul. Kenapa? Ulun paham dari Guru Zaini bin Abdul Ghani apa yang diberikan oleh Allah karunia. Ilmunya kita dapat Bapak Ibu, asrarnya kita dapat Bapak Ibu. Karena inilah melihat kita kada bisa lagi Bu. Ternyata Bapak Ibu, di dalam kitab Al-Mawaid Fisat Al-Fawaid itu ada amaliyah. Orang kalau hendak ketemu dengan yang sudah meninggal dunia, ada amaliyahnya Bu. Di situ ada bacaannya. Mau hendak tidur dibaca itu ada. Tapi ulun kita hendak bacakan di sini. Kalau ulun bacakan kena pian minta tuliskan, repot ulun. Kalau pian hendak itu datang aja ke rumah ulun, ulun fotokopikan kitabnya. Ada ternyata. Oleh karena itu kita melihat bagaimana Bu Guru kita Al-Alim Alamah Haji Zaini bin Abdul Ghani bisa belajar dengan Habib Muhammad bin Hussein Asy-Syafi'i, padahal beliau meninggal dunia lebih dari 420 tahun yang lalu. Beliau bisa belajar.
Ayo Bu, ternyata kita masih bisa belajar Bu. Cuma terpaksa cari ilmunya, bagaimana belajar orang yang sudah wafat. Ada Bu ternyata. Oleh karena itu Guru Zaini disuruh beliau menulis, muncullah sebuah kitab yang bernama Wujudun Nabi fi Kulli Zaman wal Makan yang dibacakan oleh Guru Zaini di Raudhah pengajian itu. Sampai saat ini ada kitab itu, dan itu tidak dijual kitab itu di toko-toko kitab. Bahkan sekarang di Matapour aja cari toko kitab kan ketemu biar, kecuali orang yang pernah dulu belajar yang dapat dari Guru Zaini bin Abdul Ghani. Ternyata Masya Allah, kayak apa Allah memberikan karunia itu. Maka melihat kayak apa tadi Haji Buah kesana kesini sampai akhir hayatnya, Masya Allah Bu Ai, tidak ada haul. Andai kata masih hidup dihabari, nih datang beliaunya ke sini. Tapi sudah meninggal beliaunya. Tapi jangan-jangan rohani beliau datang ini. Kenapa? Karena beliau senang haul, senang hadir haul, manfaatnya itu. Lihat yang tadi lu lihat. Nah, tinggal Bapak Ibu, baik itu yang pengusaha, baik itu yang hanya berjualan bakso, baik itu yang hanya berjualan Indomie, atau hanya gawiannya mengunjun, melontar, dan lain sebagainya. Manfaatkan orang soleh yang ada di sini. Karena itu Allah memberikan karunia. Ulun kemarin ketika haul di Selimau, ulun dipanggil hadir ke sana, Bapak Ibu. Ulun disuruh hadir tanggal 14, tapi ulun kada kawat tanggal 14. Ulun kalau bisa tanggal 17 saja. Julun ujar orang sana kalau tanggal 17 Sabahuro itu surut banyunya. Bila surut kada kawan masuk anunya jukungnya, lombotnya, cesnya kada kawan masuk sana. Apa jurulun? Insya Allah itu dengan karomah beliau, dalam aja itu kena banyunya. Ulun nyambatnya juga hafal. Karena ulun pikir tengah 14 sudah kawan. Pikir ulun kalau tanggal 17 akan haul, bila jukungnya kada kau masuk, adakan aja di masjid. Betul lah. Ulun kau datang. Berita pian. Tanggal 13 surut banyunya. Ulun setelah datang sana. Ulun tanggal 16 berangkat sana, tanggal malam di Jantur, tanggal 17. Sekalinya tanggal 16 banyu dalam pian. Padahal kada ada hujan. Mungkin banyu kiriman datang di long-long mana kan itu. Itu Allah yang mengaturnya susah. Ini ulang bicara anda berkesahan dengan Pak Jimisran. Kalau sudah Allah mengatur kebaikan, tidak ada yang sulitnya dalam kehidupan ini. Karena Allah yang memudahkan itu semua. Tapi dengan barokah mana? Oleh karena itu pian melihat itu. Tanggal 17 dalam banyunya pian. Masuk awal masuk sana lombot. Lombot dari pelak yang isinya 25 orang aja bisa masuk sana. Hingga ujar orang sana, biar nggak usah dibawa ini lombot ini nih panjang nih sulit masuknya. Dulu bawa aja, kalau sampai di muka kada kau masuk, kita berpindah dengan lombot yang kecil masuk dalam. Begitu sampai sana, lombot pelak masuk pak sana, yang 25 orang itu ada sulitnya masuk. Ketika ulun pertama masuk ke sana pian, hanyar masuk, nyamuknya, masya Allah. Dia ujar orang Banjar berpurut nyamuknya. Begitu sampai di jembatannya masih nyamuknya banyak. Begitu masuk di kubahnya, 1 ekor pun nyamuk tidak ada mengikutinya. Wah, dulu ini luar biasa ini. Orang soleh diberikan Tuhan kelebihan. Begitu sudah selesai pian, tuntung apa keluar, baru di jembatan, berkumbah nyamuk lagi pian. Apa? Tapi ya itu sudah keluar di danau, keluar. Kemarin ketika haul baru masuk loh. Tidak ada lagi nyamuk 1 ekor pun masuk dada, mulai di luar. Nah dulu nih sini aromanya. Itulah ulun meyakini bahwa orang-orang soleh diberikan Tuhan kelebihan. Itulah yang disebut dengan likulli syai'in maziyah. Seseorang itu diberikan Tuhan kelebihan. Tapi semua orang kah gitu Pak? Tidak. Semua orang kah diberi Tuhan model itu? Kada. Semua orang yang bisa baca kitab kan diberi kayak gitu juga? Tidak. Semua orang yang lama duduk di pesantren kan diberikan Tuhan seperti itu? Juga kada. Orang yang tidak di pesantren pang bisa diberikan Tuhan seperti itu? Bisa. Ulun kada tahu riwayat kehidupan Sidin ini apa pernah di pesantren apa tidak? Apa Sidin baca kitab atau bisa baca kitab atau tidak? Kada tahu kita. Tetapi ketika Allah ingin memberikan sesuatu, faktor itu kah? Bukan. Makanya Allah banyak ceramah di mana-mana. Guru-guru, Tuhan memberikan karunia itu bukan faktor karena bisa baca kitabnya.
Tuhan memberikan itu bukan karena faktor lamanya di pondok pesantren. Bukan. Tetapi Tuhan memberikan itu adalah faktor batinnya. Faktor hatinya. Karena itu yang sulit diterbak itu adalah batinnya. Hatinya. Nah, ulun kada banyak bercerita bagaimana Sidin ini ketika hidup sini tidak dilirik oleh orang hambau yang masih hidup saat itu. Sekarang dilirik sudah. Sekarang diadakan haul akbar beliau. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan tetap haul akbarnya apa misalnya. Kalau bisa lagi lebih banyak nang hadir lagi di sini. Karena ulun bawai dari mana-mana supaya datang hadir di sini. Mudah-mudahan ulun masih panjang umur. Ulun hadir di sini. Maunya ulun kada panjang umur, pian tetap laksanakan itu. Karena ini manfaat yang besar buat kita masih hidup. Karena itu Bapak Ibu manfaatkan Sidin. Kenapa? Berwasilah. Orang mengatakan syirik. Siapa mengatakan syirik? Pian minta kemana? Mintanya kepada Allah. Di mana pian berdoa? Indah maqami. Pian berdoa kepada Allah di sisi makam Sidin. Disitulah nilai wasilah kita. Allah berikan. Allah kabulkan doa. Oleh kata Guru Zaini ada beberapa Allah yang tidak pernah menolak. Satu, berdoa di mana? Inda maqami Rasulillah. Di sisi Rasulullah orang berdoa tidak pernah ditolak oleh Allah. Makanya kalau ada orang pergi haji, ada yang umrah, ulun titipi pesan, ketika ikam sampai di muka Rasulullah, berdoa oleh ikam. Apa? Ya Rasulullah, da'ani kama da'aita Anas ibnu Malik. Karena Anas ibnu Malik pernah didoakan oleh Rasulullah. Apa? Ya Allah, berikan kepada Anas ibnu Malik apa? Harta yang banyak. Berikan kepada Anas bin Malik dzurriat yang solih. Ternyata sepeninggal Rasulullah, Anas ibnu Malik termasuk sahabat yang kaya, Bapak Ibu. Diberikan Tuhan dunianya. Anak beliau solih. Dari siapa? Doanya Rasulullah. Karena itu julung berdoa situ. Tapi berdoanya kalau bahasa Arab jangan terlalu nyaring. Bila nyaring didangan oleh askarnya. Askarnya paham bahasanya. Kalau pian supaya askarnya kada paham, bahasa kalu aja. Atau bahasa hambau aja. Bahasa kutai, bahasa tulun. Makanya ulun situ kalau pian banyak askarnya, ulun berdoa. Ya Rasulullah, doakan ulun. Seperti pian mendoakan Anas ibnu Malik. Karena ulun bahasa Arab, sadun ulun tahu bahasa Arab. Karena bila tahu bahasa Arab, dibunuhnya jadinya haram jadinya. Susah kita. Amun bahasa keluar paling panjakannya apa aja gini. Nah orang Jawa bahasa Jawa gitu loh. Nang Bugis bahasa Bugis, nang Kutai bahasa Kutai. Kenapa? Askalnya kalian ngertinya. Nah gitu loh. Jadi kita aja bisa-bisa. Karena itu biar subhanallah. Kayak apa? Berdoa. Makanya ketika asrakal maulid tinggi. Karena semua orang soleh mengatakan ketika Rasulullah itu hadir. Kenapa? Berdoa pian. Ya Rasulullah, da'ana kama da'aita Anas ibnu Malik. Doakan kami ya Rasulullah seperti yang kau mendoakan Anas ibnu Malik. Sampai ketika itu orang, ya Rasulullah, da'ana kama da'aita Abu Hurairah wa ummahu. Doakan ulun seperti pian mendoakan Abu Hurairah dan ibunya. Diberikan Tuhan iman yang kuat. Oleh karena itu pian Buya Maliki, Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki mengungkapkan dalam kitab beliau Qul Hadihi Sabili, yang pernah mondok kalau di kitabnya buka halaman 17. Apa ujar Sidin? Wa annahu la yaqbalu imanu abdin wa in amina subhana hatta yu'mina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jami'i ma ja'a bi. Doa kita tidak diterima oleh Allah. Iman kita tidak diterima oleh Allah. Amal kita tidak diterima oleh Allah kecuali, nah ada kecualinya, ketika kita ini dengan Rasulullah. Karena itu beliau ini Bapak Ibu punya apa? Nah, ketika hendak ibadah beliau munculkan hakikat ruhnya, Nur Rasulullah. Ketika hendak ibadah beliau munculkan hakikat jasadnya, Nur Rasulullah. Nur inilah yang beribadah kepada Allah. Nur inilah yang berzikir, Nur inilah yang bertasbih, Nur Muhammad inilah yang beribadah. Zat Allah yang melakukannya. Inilah ulun ingat ujar Guru Zaini, pokoknya kau melihat nurnya Rasulullah, zat Allah yang melakukannya.
inilah dimiliki oleh Habib Muhammad Muhyiddin bin T.G. Abdullah alaihi, sehingga diberikan oleh Allah karunia modal ini. Kalau tidak modal itu, kada diberikan Tuhan karunia. Oleh karena itu semua orang-orang soleh dimanapun, Habib Abu Bakar Gresik, Habib Soleh Tanggul, Habib Husain Luar Batang, Habib Husain Probolinggo, dan yang lain-lain di mana-mana, Syed Hamid Pasuruan, semuanya diberikan oleh Allah karunia dengan amaliyah itu. Makanya julun Bapak Ibu, diberikan oleh Allah karunia kesempurnaan johirnya